Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 semester 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari teorema sisa dan teorema faktor. Sebelumnya, mari kita mengingat tentang bentuk umum dari polinomial itu adalah fx sama dengan gx kali hx ditambah sx, di mana gx itu merupakan polinomial pembagi dan hx-nya polinomial hasil bagi, dan kemudian yang terakhir inilah sx-nya adalah sisanya. Nah, untuk teorema sisa itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang k adalah fk, kemudian sisa pembagian polinomial fx oleh ax tambah b adalah f min b per a, dan yang terakhir, sisa pembagian polinomial fx oleh x min a kali x min b adalah Sx sama dengan Px tambah Q, dengan Fa sama dengan Pa plus Q, dan Fb sama dengan Pb plus Q. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal pertama, tentukan nilai A agar sisa pembagian 3x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah A oleh x tambah 2 itu bernilai 10. Oke, sekarang kita ke pembahasan soal yang pertama. Nah, karena polinomialnya itu dibagi oleh x ditambah 2, sehingga sisa pembagiannya itu adalah nilai fx untuk x min 2. X plus 2 sama dengan 0 maksudnya. Nah, kemudian ini akan menjadi x sama dengan min 2. Jadi, kita akan mencari nilai fx untuk x sama dengan min 2. Nah, ada dua cara dalam pengerjaannya yang ini. Yang pertama itu kita punya cara substitusi. Nah, untuk cara substitusinya ini, si sisa itu kan sama dengan nilai dari fx sama dengan min 2. Kita input ke persamaan yang ini. 3 kali min 2 pangkat 3 dikurang 7 kali min 2 ditambah A. Nah, nilainya ini sudah kita ketahui yaitu 10, sehingga kita mendapatkan nah 10 ini sama dengan min 24 ditambah 14 tambah, kemudian kita selesaikan. 10 ditambah 24 dikurang 14 sama dengan A. 10 tambah 24 dikurang 14 itu menghasilkan 20. Jadi nilai A kita dapatkan 20. Itu untuk cara pertama, yaitu cara substitusi. Nah, yang kedua, kita punya cara Horner. Nah, untuk cara Horner ini, kita tulis koefisien dari persamaan yang diketahui, yaitu yang untuk koefisien x pangkat 3, kita pakai bantuan biar lebih mudah. Untuk x pangkat 3 itu 3, untuk x pangkat 2 nggak ada, itu koefisiennya 0. Kemudian untuk x pangkat 1 itu min 7, untuk konstanta atau x pangkat 0 itu A. Kemudian kita buat Hornernya. Ini untuk x min 2. Kemudian diturunkan 3 kali min 2 min 6, min 6 ditambah 0 itu menghasilkan min 6. Min 6 dikali min 2 itu 12, min 7 ditambah 12 5 dikali min 2 min 10, A ditambah min 10, A min 10. Nah, ini merupakan sisanya.
Nah, karena kita mendapatkan sisa itu sama dengan A-10, sedangkan kita sudah mengetahui sisanya itu 10, kemudian kita bisa menemukan nilai A-nya. Nah, sama. Jadi, nilai A adalah 20. Soal yang kedua, tentukan sisanya jika fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurang x ditambah 7 dibagi oleh 3x plus 2. Baik, kita ke pembahasan soal nomor 2. Nah, kita akan menentukan sisanya. Jadi, sisa akan kita dapatkan dari nilai fx yang menyebabkan pembaginya itu 0. Nah, jadi pembaginya itu kan 3x tambah 2. Itu sama dengan 0. Sehingga ini akan mengakibatkan 3x sama dengan min 2. Kemudian x sama dengan min 2 per 3. Jadi kita akan mencari nilai fx. Maksudnya nilai f min 2 per 3. Nah, sama seperti tadi kita punya dua cara. Yang pertama substitusi. Substitusi kita cari sisa itu akan didapatkan dari nilai f2 per 3. Sehingga kita substitusi min 2 per 3 nya ke persamaan yang di atas. Nah, jadi kita substitusi aja, jadi min 2 per 3 pangkat 3 dikurang 2 kali min 2 per 3 pangkat 2 dikurang min 2 per 3 tambah 7. Nah, setelah dikalkulasikan, ini min 2 per 3 pangkat 3 dikalikan dengan 6 itu menghasilkan min 16 per 9. Kemudian yang ini min positif ya, hasilnya min 8 per 9. Kemudian ini menjadi positif 2 per 3 ditambah 7. Nah, nanti kalian bisa samakan penyebut. 7, 2 per 3 ini akan menghasilkan nilai 5. Nah, dengan cara kedua, kita menggunakan cara Horner. Cara Horner, kita butuh bantuan supaya lebih memudahkan. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta atau X pangkat 0. Ini koefisiennya 6, min 2, min 1, 7. Kemudian ini kita gunakan x min sama dengan min 2 per 3. Nah, langsung saja kita turunkan 6 nya. 6 kali min 2 per 3 itu menghasilkan min 4. Kemudian min 2 tambah min 4 itu min 6. Min 6 kita kalikan kembali dengan min 2 per 3 itu menghasilkan 4. Kemudian min 1 tambah 4 itu 3.
3 kali min 2 per 3 itu menghasilkan min 2, 7 ditambah min 2 itu 5. Nah, jadi sisanya soal terakhir di teorema sisa, jika suku banyak fx dibagi x min 1, sisanya 3. Jika dibagi x plus 2, sisanya 6. Tentukan sisanya jika fx dibagi x plus 1 kali x plus 2. Pembahasan. Nah, kita tulis dulu deh, biar lebih mudah. Jadi, si fx-nya itu dibagi oleh x min 1 itu sisanya 3. Kemudian fx itu dibagi x plus 2 sisanya itu 6. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jika f1 itu nilainya 3, kemudian yang ini f-2 itu nilainya 6. Nah, dapat 1 itu dari sini, dari pembaginya. X-1 sama dengan 0 itu menjadi X sama dengan 1. Sedangkan ini dari pembaginya, X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X-nya jadi min 2. Kayak gitu. Nah, karena fx-nya itu dibagi oleh berderajat 2, ini berderajat 2. Caranya kalau kalian masih bingung, ini kalian kalikan saja. X min 1 kali X plus 2 dikalikan X kuadrat 2X min X min 2. Nah, ini kan derajat paling tingginya 2 tuh, jadi ini derajat 2. Nah, karena pembaginya itu berderajat 2, maka si sisa itu setinggi-tingginya berderajat 1. Jadi kita cari aman, tulis aja rumus yang untuk sisanya berderajat 1. Untuk rumusnya itu jadinya si fx itu polinomialnya itu udah pembagi dikali dengan hasil bagi itu ditambah dengan sisa, itu kan. Nah, karena sisanya tadi kita akan mencari sisa yang berderajat 1, sehingga kita bisa tuliskan sisanya, kita misalkan px plus q, ini sudah berderajat 1 sisanya. Nah, kita balik lagi ke yang kita sudah tulis di atas. Untuk x sama dengan 1 itu kan menghasilkan f1 yang nilainya 3. Ini kita input ke persamaan yang di atasnya. Kita input, ganti setiap x-nya dengan 1. Ini X berarti 1 kurang 1, 1 tambah 2, H1 ditambah B kali 1 tambah Q sama dengan 3. Ini menghasilkan 1 kali kurang 1, 0, 3, H kali 1 tambah B tambah Q. Ini menghasilkan P tambah Q sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan min 2, kita mendapatkan F min 2 nya sama dengan 6. Sama kayak tadi, diinputkan min 2 ke semua persamaannya ini. Min 2 min 1, min 2 tambah 1, H min 2, ditambah P min 2 tambah Q sama dengan 6. Min 2 min 1 min 3, oh ini 2 kali 0, H
H-2 min 2P plus Q sama dengan 6. Nah, di sini kita menghasilkan, karena ini dikalikan menghasilkan 0, sehingga ini mendapatkan 2P sama dengan 6. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita langsung saja eliminasi. P kurang 2 min 2P menjadi 3P, Q kurang Q habis 3 kurang 6 min 3. Ini kita mendapatkan P sama dengan min 3 per 3 sama dengan min 1. Kemudian kita substitusi ke P plus Q sama dengan 3, P nya min 1 plus Q sama dengan 3, Q sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita dapat simpulkan sisanya Px tambah Q. P nya adalah min 1, X tambah Q nya 4. Jadi kita mendapatkan sisanya X plus 4. Jadi sisanya adalah min X plus 4. Kita beranjak ke teorema faktor. Nah, mari mengingat dulu teorema faktor itu. Jika fx suatu suku banyak, maka x min h merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fa itu sama dengan 0. Contoh soal dari teorema faktor. Yang pertama, tunjukkan bahwa x min 4 merupakan faktor dari polinomial fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 4. Pembahasan contoh yang pertama. Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa x min 4 itu merupakan faktor dari polinomial ini, nah kita gunakan cara substitusi. Karena x min 4 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Nah, kita substitusi ke fx-nya ini, x-nya sama dengan 4. Kita cari f4. Kita ganti semua x-nya dengan 4. Jadi 2 kali 4 pangkat 4 dikurang 9, 4 pangkat 3 ditambah 5 kali 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 dikurang 4. 4 pangkat 4 256 dikurang 9 kali 4 pangkat 3 64 ditambah 5 kali 4 kali 2 4 kali 2 4 pangkat 2 kali 16 dikurang 12 4. 2 kali 2 56 512 dikurang 9 kali 64 itu 576 ditambah 5 kali 16 itu 80 dikurang 12 dikurang 4 dikurang 12 dikurang 4. Nah, ini akan menghasilkan 512 kurang 4 hasilnya 0. Nah, karena F4 itu hasilnya 0,
maka merupakan faktor dari fx 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 plus 5x kuadrat 3x 4. Nah, kesimpulan ini kita bisa dapat karena jika si fx ini dibagi oleh x min 4 menghasilkan 0, maksudnya sisanya itu 0, berarti si fx itu habis dibagi x min 4. Nah, suatu polinomial jika habis dibagi oleh pembaginya, jadi pembaginya itu merupakan faktor dari polinomial tersebut. Soal yang kedua, tentukan faktor-faktor dari polinomial 2x pangkat 3 dikurang 11x kuadrat ditambah 17x dikurang 6. Pembahasan untuk soal yang kedua, nah ini kita disuruh menentukan faktor dari polinomial yang ditentukan. Nah, yang pertama kita lihat dulu suku tetapnya. Suku tetapnya itu adalah min 6. Kita cari faktor dari min 6. Faktornya kan bisa aja plus 1, min 1 juga bisa, kemudian 2, plus 2 bisa, min 2 bisa, kemudian plus minus 3, dan yang terakhir plus minus 6. Kita lakukan uji coba. Uji coba dengan mensubstitusi faktor-faktor, maksudnya kemungkinan faktor-faktor dari min 6 ini ke polinomial yang sudah ditentukan. Nah, jika hasilnya nanti 0, itu berarti sisa pembagiannya 0. Kalau sisa pembagiannya 0, berarti polinomialnya ini habis dibagi oleh faktor dari min 6 yang kita coba tadi. Nah, langsung saja kita coba. Kita coba dulu yang positif 1 ya. Si x-nya itu kita sama dengan 1. Kita input ke fx, jadi fx-nya ini kita jadi f1. Setiap x yang ada di polinomial ini kita ganti jadi 1. Dikurang 11 pangkat 2 ditambah 17 kali 1 dikurang 6. 2 min 11 plus 17 dikurang 6. Ini menghasilkan 2. Nah, karena ini hasilnya tidak 0, 2-nya tidak sama dengan 0, maka si x sama dengan 1 itu kan bentuknya jadinya x min 1. Itu bukan faktor. Kita lanjutkan mencoba ke min 1. X min 1. Sehingga si f min 1 menjadi 2 min 1, 11 min 1 tambah 17 min 1 min 6. 2 min 2 min 11 min 17 min 6. Nah, ini x sama dengan min 1 ya tadi maksudnya. Nah, sehingga x plus 1 itu bukan faktor. Selanjutnya kita coba x sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 11 kali 2 pangkat 2 ditambah 17 kali 2 dikurang 6. Ini mendapatkan 2 kali 8
11 kali 4, 17 kali 2 itu 34 dikurang 6. 2 kali 8, 16. 44 ditambah 34 dikurang 6. Ini menghasilkan 0 ya. Nah, karena ini menghasilkan 0, sehingga X min 2 adalah faktor. Nah, untuk mempermudah, kita akan menggunakan cara Horner untuk menemukan faktor-faktor lainnya. Nah, untuk seperti biasa, untuk memudahkan, kita tulis dulu bantuannya, X pangkat 3, X pangkat 2, X, kemudian X pangkat 0. Ini koefisiennya 2, X pangkat 2 koefisiennya min 11, X koefisiennya 17, kemudian suku tetapnya min 6. Ini dibagi oleh X sama dengan 2. Langsung saja 2 kali 2 4, min 11 tambah 4 itu min 7, kemudian min 7 kali min 2 min 14, 17 tambah min 14 itu 3, 3 kali 2 6, 0. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil baginya 2x kuadrat min 7x plus 3. Nah, jika kita menuliskan fx nya itu kita bisa tuliskan pembagi faktor pertama x min 2 dan hasil bagi yang didapatkan. Nah, ini masih bisa difaktorkan. Langsung saja kita faktorkan dengan cara pemfaktoran. 2x, 2x, x, kemudian yang 3 ini 1 faktornya dan 3. Kemudian agar ini negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Inilah faktor-faktor dari polinomial yang telah ditentukan. Jadi faktor-faktornya adalah x min 2, 2x plus 1, dan x min 3. Hasilnya 36. Nah, ini juga tidak sama dengan 0. Nah, ada beberapa tips yang dapat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal tentang teorema faktor. Nah, yang pertama, jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka x min 1 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Yang kedua, jika jumlah koefisien pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, maka x plus 1 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Yang terakhir, dan jika yang pertama dan kedua itu tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan cara uji coba seperti yang kita sudah praktekkan pada soal nomor 2. Oke, itu saja tipsnya. Jadi kita lanjut ke soal yang terakhir, faktor, yaitu tentukan faktor-faktor linier dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Pembahasan soal yang terakhir. Nah, dari tips yang tadi, kita coba jumlah yang tips yang pertama, jumlahkan koefisien cukup banyak. Jika itu sama dengan 0, maka x min 1 adalah faktornya. Coba kita jumlahkan koefisiennya. Yang pertama itu koefisien x pangkat 3, 1 ditambah min 7 ditambah 8 ditambah 16. Ini hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti si x min 1 bukan faktor.
Nah, yang kedua tuh tips yang kedua. Tips yang kedua, jika jumlah koefisien pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, maka X plus 1 adalah faktor. Kita koefisien pangkat genapnya ganjil dah dulu. X pangkat 3 itu 1 koefisiennya, kemudian yang X pangkat 1 itu 8, itu harus sama dengan koefisien pangkat genap min 7. Ini kan pangkat genap juga, X nya pangkat 0, jadi genap kan, ditambah 16. Apakah ini sama? Ini 9 min 7 tambah 16, 9 juga ya. Karena ini sama, maka X plus 1 adalah faktor. Nah, karena kita sudah terbantu oleh tips yang tadi, langsung kita beranjak ke Horner untuk mencari faktor-faktor yang lainnya. Seperti biasa, kita tulis dulu bantuannya. X pangkat 3, X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0. X pangkat 3 nya itu adalah 1 min 7, 8, 16. Nah, untuk pembagiannya sejelas ini, X plus 1 menjadi X sama dengan 1, X sama dengan min 1 maksudnya, X sama dengan min 1. Langsung 1 kali min 1, min 1, min 7 tambah min 1, min 8, min 8 kali min 1, 8, 0. Kok 0, 16 kali min 1, min 16, ini baru 0. Nah, jadi kita mendapatkan hasil baginya itu X kuadrat 8X plus 16. Nah, kita bisa menuliskan fx-nya. Fx-nya itu adalah pembaginya, faktornya yang pertama X plus 1, kemudian hasil baginya X kuadrat min 8X plus 16. Nah, si hasil baginya ini masih bisa difaktorkan. Kita faktorkan lagi menggunakan cara pemfaktoran. 16 min 8 berarti ini 4 min. Nah, sehingga jadi faktor-faktornya X plus 1. Nah, karena ini sama, kita tulis saja sekali, dan X min 4. Jadi oke, itu saja pembelajaran kali ini. Jika kalian masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!